Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Rizka dengan NIM 2304674. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai pergerakan kebangsaan Indonesia pada tahun 1908 sampai 1942. Nah, pergerakan kebangsaan Indonesia adalah perjuangan modern bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan yang dimulai pada tahun 1908. Gerakan ini diperkasai oleh organisasi-organisasi modern yang lahir dari kesadaran nasional akibat penderitaan dan ketidakadilan di bawah kolonialisme. Nah, pergerakan kebangsaan Indonesia ini terbagi kepada 3 periode. Periode yang pertama itu ada masa awal kebangkitan nasional yang terjadi tahun 1908 sampai 1920. Nah, periode awal kebangkitan nasional ini adalah masa yang dikenal sebagai awal kebangkitan nasional di Indonesia, yang ditandai dengan lahirnya berbagai organisasi modern. Organisasi ini berfungsi untuk memperjuangkan kepentingan bangsa, meskipun awalnya terbatas pada golongan tertentu. Dan berbagai organisasi yang muncul di periode ini bergerak dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan agama, di mana mereka membantu masyarakat untuk mendapatkan akses lebih baik dan memperjuangkan hak-hak mereka. Nah, dan organisasi pertama yang muncul itu ada Budi Utomo. Budi Utomo ini yang adalah organisasi yang didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Sutomo pada 20 Mei 1908. Organisasi Budi Utomo ini berfokus pada peningkatan pendidikan dan kebudayaan di kalangan masyarakat Jawa. Meskipun keanggotaannya terbatas pada kalangan priai, Budi Utomo diakui sebagai pelopor dalam membentuk organisasi modern yang memperjuangkan kepentingan bangsa. Nah, organisasi yang kedua yang muncul itu ada Sarekat Islam yang didirikan pada tahun 1912. Sarekat Islam ini awalnya bernama Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samahuddin di Solo pada tanggal 11 November 1911. Kemudian pada tahun 1912 Sarekat Dagang Islam berganti nama menjadi Sarekat Islam yang memiliki tujuan untuk melindungi pedagang pribumi dari dominasi pedagang Tionghoa. Dengan kepemimpinan Cokroaminoto, organisasi ini tidak hanya berfokus pada ekonomi, tetapi juga menjadi platform politik yang mengangkat suara rakyat. Organisasi selanjutnya itu ada Index Party yang merupakan organisasi politik pertama di Hindia Belanda yang didirikan pada 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai, yaitu Dewes Dengker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Partai ini memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan menentang diskriminasi kolonial dan memperjuangkan kesetaraan bagi semua penduduk, bagi pribumi maupun campuran. Namun, Index Party ini dibubarkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada 4 Maret 1913 karena dianggap sebagai gerakan radikal yang mengancam kekuasaan mereka. Dan untuk organisasi selanjutnya pada masa awal ini ada itu Muhammadiyah yang didirikan pada tahun 1912. Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mana berfokus pada kepemurnian ajaran Islam dan pendidikan modern. Organisasi ini berperan penting dalam meningkatkan kesadaran sosial dan keagamaan di kalangan umat Islam di Indonesia. Nah, dan pada masa periode ini juga muncul organisasi kedaerahan dan pemuda, yaitu seperti Jong Java terbuka pada tahun 1915, Jong Sumatra yang didirikan pada tahun 1917, Jong Ambon, serta Jong Celebes yang mendukung persatuan. Nah, kita masuk ke periode kedua dari pergerakan kebangsaan Indonesia, itu dikenal dengan periode masa radikalisasi yang terjadi pada tahun 1920 sampai 1930.
Nah, masa ini ditandai dengan meningkatnya tekanan dari masyarakat untuk mendapatkan kemerdekaan, di mana berbagai organisasi mulai merumuskan strategi yang lebih radikal untuk melawan penjajahan Belanda. Organisasi-organisasi ini seperti Partai Komunis Indonesia dan Partai Nasional Indonesia muncul sebagai reaksi terhadap penindasan dan berani menentang kebijakan kolonial dengan tujuan yang lebih jelas untuk kemerdekaan. Nah, kita bahas organisasi pertama yang muncul pada periode radikalisasi ini, yaitu ada Partai Komunis Indonesia, yang mana Partai Komunis Indonesia ini dulu dikenal dengan ISDP. PKI ini didirikan pada tahun 1920. PKI menjadi partai komunis pertama di Asia dan berperan aktif dalam perjuangan melawan kolonialisme Belanda. Meskipun pemberontakannya dilakukan pada tahun 1926 sampai 1927 mengalami kegagalan dan menyebabkan represi berat bagi anggotanya. Dan partai selanjutnya yang didirikan pada masa radikalisasi ini itu ada Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia ini didirikan pada tahun 1927 oleh Soekarno. Partai ini memiliki visi untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. PNI juga menolak kerjasama dengan pemerintahan kolonial Belanda dan berfokus pada perjuangan untuk kebutuhan bangsa. Partai selanjutnya itu ada Perhimpunan Indonesia, yang mana Perhimpunan Indonesia ini didirikan pada tahun 1908 dengan nama awal itu Persatuan Hindia. Kemudian pada 1922 berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia ini merupakan organisasi mahasiswa yang berperan penting dalam perjuangan kebangkitan nasional, di mana organisasi ini tidak hanya berfokus pada isu lokal, tetapi juga memiliki visi internasional untuk mendukung kemerdekaan di Indonesia. Selanjutnya, pada masa radikal ini, terjadi perumusan Sumpah Pemuda 1928, di mana Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada 28 Oktober 1928 merupakan titik balik pentingnya dalam sejarah kebangkitan nasional, di mana melalui Sumpah Pemuda, para pemuda menyatakan komitmen untuk bersatu sebagai satu bangsa dan satu bahasa, yaitu Indonesia, yang menjadi landasan bagi perjuangan menuju kemerdekaan. Nah, selanjutnya organisasi yang muncul juga ada organisasi keagamaan, yaitu Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi Islam yang didirikan pada tahun 1926 oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Organisasi ini berfokus pada peningkatan pendidikan dan kesejahteraan umat Islam di Indonesia, serta menekankan pentingnya ajaran Islam yang moderat dan toleran. Nah, dan periode yang ketiga dari kebangkitan kebangsaan Indonesia itu ada masa depresi dan reorganisasi pada tahun 1930 sampai 1942. Periode yang ketiga ini disebut sebagai masa kemunduran sementara bagi gerakan nasional, di mana Belanda melakukan represi besar-besaran terhadap organisasi yang dianggap mengancam. Banyak pemimpin pergerakan ditangkap dan dipenjarakan. Meskipun demikian, banyak organisasi dibubarkan. Perjuangan tetap melanjutkan melalui jalur pendidikan dan sosial. Tokoh-tokoh nasionalis berupaya mengedukasi masyarakat dan mempersiapkan generasi muda untuk melanjutkan perjuangan. Dan pada masa ini muncul organisasi baru yang berusaha mengumpulkan kekuatan. Dan beberapa organisasi itu, yang pertama ada PNI dan pecahannya, yang mana Partai Nasional Indonesia didirikan pada tahun 1927 oleh Soekarno dan rekan-rekannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan pendekatan non-kooperatif terhadap kolonial Belanda. Seiring waktu, PNI ini mengalami perpecahan menjadi dua faksi, yaitu Pertindo dan yang bersifat radikal dan PNI baru yang lebih moderat. Masing-masing pecahan dari PNI ini dipimpin oleh tokoh-tokoh nasionalis yang berbeda,
seperti PNI baru yang dipimpin oleh Muhammad Hatta dan Pertindo yang dipimpin oleh Soekarno. Selanjutnya pada periode ini juga muncul Pertindo, yang mana Pertindo itu merupakan partai Indonesia yang didirikan oleh tokoh nasionalis yang mengusung ide radikal dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia secara tegas. Organisasi ini menjadi salah satu alternatif bagi mereka yang menginginkan perubahan cepat dan perjuangan melawan Belanda. Selanjutnya juga muncul GAPI. GAPI merupakan Gabungan Politik Indonesia, yang mana muncul sebagai organisasi yang mengumpulkan berbagai elemen politik dan masyarakat untuk bersatu dalam suara menuntut hak politik. Mereka berjuang untuk mengadvokasi Indonesia berparlemen dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Nah, mungkin itu pada video kali ini yang dapat saya bahas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.